Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian yang sedang menonton video kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 2E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan menyampaikan laporan hasil observasi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu pembelajaran IPS di SD kelas awal. Anggota kelompok kami terdiri dari Amalia Dwi Pertiwi dengan NIM 2006241, Amanda Ramadan Firdaus dengan NIM 2008252, Siti Rohmah dengan NIM 2010131, dan Syofia Hasna dengan NIM 2006689. Di video ini kami telah mewawancarai 2 orang siswa sekolah dasar serta 2 orang tua siswa sekolah dasar mengenai PJJ atau pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah dari kelas 2F jurusan PGSD. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan 2 narasumber yang mana saya akan berbincang-bincang perihal pendidikan. Baik, langsung saja kita perkenalkan dengan narasumber tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmini. Saya adalah ibunda dari Anda yang akan diwawancarai. Oh, alhamdulillah, baik, Ibu Gusmini. Baik Bunda, terima kasih. Wah, ini ada si cantik, namanya siapa nih? Nama saya Aisyah Fadil Salsabila, kelas 2D dari sekolah di Ramangu Barat 01. Nama saya Aisyah Fadil Salsabila, kelas 2D sekolah di Ramangu Barat 01. Oke, kalau tanya ya, boleh? Nah, sekarang Kak Ica sekolahnya gimana? Biasa-biasa aja. Ya, di rumah apa di sekolahnya? Ini baca, Teteh mau nanya nih, kalau sekarang sekolahnya gimana? Sekolahnya di rumah karena ada corona. Oh, jadi di rumah aja ya sekarang mas sekolahnya? Iya. Nah, terus baca, enaknya sekolahnya di rumah apa di sekolah? Sekolah Kenapa? karena kalau di rumah tidak bisa mengalir. Oh, jadi nggak fokus gitu ya? Oh, nah. Terus kalau belajar di rumah susah nggak sih? Susah. Kenapa susah? Bentar, Pak. Di rumah itu susah nggak sih belajarnya? Susah karena kalau tidak ada yang mengerti tidak bisa langsung menanya ke guru. Oh gitu, jadi lebih baik di sekolah ya bisa langsung nanya ke guru ya? Iya. Nah terus PR suka Dibantu sama bunda, tapi kalau ada yang salahnya aja. oh yang salahnya aja dibantuin sama bunda. Iya. Terus baca kalau belajar di rumah itu suka semangat gak sih? Suka. Oh gitu, kadang males gitu ya? Iya. Oh iya, baik. Kasih baca. Iya, sama-sama. Kita minta waktunya sebentar ya Bun. Nah, menurut Bunda bagaimana sih pembelajaran saat ini? Kalau untuk pembelajaran masih daring, soalnya kan corona kan, Ya, agak susah kalau untuk daring. ya sih banyak hambatan ya. 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 Nah, efektif gak sih gitu kalau belajar dari kayak gini? Kurang efektif sih sebenarnya, soalnya kan banyak pelajaran yang tidak dimengerti oleh saya sendiri. Soalnya kan apalagi zaman sekarang anak-anak
tuh pelajarannya kelas 2G udah kayak kelas 4 gitu. Iya, kalau benar udah kayak SMP ya, Iya. SD juga. Udah belajarannya udah tingkat tinggi gitu, jadi agak rumit gitu. Apalagi daring banyak yang tidak, ibarat kata nggak ngerti nih, nanya ke guru belum langsung nggak langsung dijawab gitu Iya. ya, nunggu lama dulu, jadi anaknya udah bad mood duluan. Duluan ya, karena belajar anak tuh belajarnya sesuai bad mood gitu ya, Iya. tergantung bad moodnya, Kalau- nggak bisa dipaksa. Ya, nah terus apa aja sih hambatan atau kendala gitu saat pembelajaran daring ini? Ya kalau untuk saat ini sih kendalanya daring ya, kan butuh kuota. Dari kuota juga dibutuhkan, terus dari kalau nggak ada wifi soalnya kan butuh kuota, kadang susah sinyal, apalagi di rumah saya itu kalau paling bawah itu udah nggak ada sinyal. Gitu. Nah terus dari kan pasti ya ada manfaatnya juga gitu ya kalau segala sesuatu itu. Nah ada nggak sih manfaat dari pembelajaran daring ini? Ya manfaatnya sih pasti ada, anak tuh bisa kontrol. Nah Bunda kalau boleh tahu nih kan sekarang tuh belajarnya daring. Nah kalau boleh tahu sistem dari belajarnya itu gimana, kayak misalnya gurunya ngasih materi ke anaknya gimana gitu. Kalau dari sekolahan sih, dari gurunya sistemnya sih dikasih berupa video. Dari video itu suruh mempelajari, video dipelajari, ditonton sampai habis, udah gitu baru suruh mengerjakan halaman sekian sekian sekian. Kalau udah selesai suruh kirim lewat WA plus pakai seragam itu, udah dikirim gitu baru ntar dinilai. Oh gitu. Nah kalau dengan sistem belajar kayak gitu si bacanya ngerti nggak sih? Alhamdulillah sih ngerti. Oh alhamdulillah. Berarti dijelasin juga gitu ya sama Bunda, dibantu ngejelasin gitu ya. Dijelasin, pelajari nih, dia dulu perhatikan dari video itu gimana, suruh ngapain, baru dikerjain. Oh gitu. Ya. Nah terus kan anak-anak tuh kadang bad mood ya kalau belajar. Nah gimana kalau misalnya si bacanya lagi nggak enak belajar gitu, lagi nggak mau belajar. Nah solusi atau enggak bener nggak supaya ngembaliin bad moodnya gitu, maksudnya biar semangat lagi belajarnya gimana? Paling cuma ngomong segera dikerjakan, kalau mau naik kelas, kalau mau ya sudah main mah gitu aja. Oh, gitu. Terus anaknya gitu sambil ngerjain sih gitu. Meskipun ini ya pasti paksa gitu ya, Dia memaksakan, dipaksain gitu. dia memaksakan dirinya sendiri untuk mengerjakan tugas itu. Jadi sadar ya itu tanggung jawab dia gitu ya. Oke, siap. Nah terus terakhir nih Bun, apa sih harapan Bunda gitu ke depannya supaya ya efektif gitu belajarnya? Harapan saya sih biar cepat nggak daring lagi lah gitu, biar semua tidak terbengkalai. Kayak saya kan sambil kerja sambil Ya, ngajarin repot anak, juga ya. repot sambil kerjakan anak di ayo cepetan kerjain tugasnya, jadi pikirannya kan bercabang gitu. Iya. Jadi nggak konsentrasi Nggak ke satu, fokus. nggak fokus gitu. Kalau harapannya sih semoga corona ini segera hilang dari Indonesia gitu, dan bisa kembali normal seperti biasanya gitu. Yang sekolah ya sekolah, yang bekerja ya bekerja, jadi semoga cepat hilang lah gitu. Ya. Oke Bunda, ya Allah makasih banyak ya Bunda atas waktunya, atas informasinya juga ya. Banca makasih banyak ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya, terus informasinya juga, supaya baik. Terima kasih ya Banca, tetap semangat ya belajarnya meskipun pandemi kayak gini ya. Soalnya kan ada Bunda juga yang bantuin gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Syofia Hasna dengan NIM 2006698. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai seorang ibu yang bernama Iin dan anaknya yang sekarang berada di kelas 1 yang bernama Muhammad Irsyad Al-Lukman. Di sini saya akan mewawancarai tentang bagaimana sih proses belajar mengajar dalam pembelajaran jarak jauh. Nih, yang pertama, bagaimana menurut Ibu kondisi pembelajaran anak Ibu pada masa pandemi ini? Sangat menyulitkan. Pertanyaan kedua ya Bu, menurut Ibu apakah sudah efektif pembelajaran yang terlaksana saat ini? Belum. Pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu lebih baik anak Ibu belajar di rumah atau di sekolah? Sekolah. Apakah Ibu kesulitan dalam mendampingi anak Ibu belajar daring? Iya. Kesulitan apa aja sih yang dialami Ibu saat proses pembelajaran anak Ibu di rumah saat ini? Kuotanya. Terus? Nih pertanyaan yang kelima, bagaimana menurut Ibu jika pembelajaran daring tetap dilanjutkan hingga waktu yang belum ditentukan? Tidak setuju. Harapan Ibu untuk proses pembelajaran anak Ibu saat ini ke depannya bagaimana sih? Ingin lebih baik lagi daripada di rumah. Sekarang pertanyaan untuk Irsyad nih. Yang pertama, lebih baik belajar di rumah atau di sekolah? Sekolah. Enak gak belajar di rumah? Enggak. Kenapa? Dimarahin terus. Tugasnya banyak gak dikasih sama gurunya? Banyak. Udah. Perkenalkan, nama saya Amalia Dwi Pertiwi dengan NIM 2006241. Berdasarkan hasil observasi melalui wawancara yang telah kelompok kami lakukan, pembelajaran selama pandemi saat ini dilakukan secara daring atau online. Menurut peserta didik dan orang tuanya, mereka cenderung merasa kesulitan dan kurang puas atas pembelajaran secara daring atau online ini, karena ada beberapa faktor yang dapat menghambat ketika pembelajaran daring berlangsung. Contoh kesulitan atau hambatan yang dialami yaitu seperti seringnya mengalami gangguan sinyal atau jaringan, membutuhkan pemakaian kuota yang harganya terbilang cukup mahal untuk mengakses internet, dan karena hambatan tersebut, pembelajaran tidak bisa berjalan dengan efektif sebagaimana mestinya. Anak-anak juga cenderung tidak semangat belajar karena kurang berinteraksi dengan teman dan merasa bosan belajar di rumah karena tidak ada teman. Terlebih lagi, karena kurang mengerti materi pembelajaran yang sedang dilaksanakan, anak-anak merasa kurang nyaman dengan kondisi pembelajaran daring ini. Begitupun orang tuanya yang juga mengeluhkan mengenai bagaimana sulitnya untuk mengajarkan anaknya mengenai materi sekolah dan mengharapkan pembelajaran bisa terlaksana dengan normal seperti biasanya. Saran yang dapat kelompok kami berikan yaitu pemerintah bisa memperhatikan apa saja kekurangan dan kelebihan atas pembelajaran daring saat ini dan memperbaiki kekurangannya. Pemerintah juga bisa memberikan bantuan kepada guru dan peserta didik, contohnya seperti bantuan berupa kuota gratis. Kemudian para guru harus lebih memperhatikan sejauh mana para muridnya sudah memahami materi yang telah disampaikan. Guru juga bisa lebih sering mengadakan sesi tanya jawab sehingga murid bisa menanyakan materi yang tidak mereka pahami. Selama pembelajaran daring saat ini, peran orang tua juga sangat penting karena dilakukan di rumah yang sepenuhnya anak belajar dalam pengawasan orang tua. Kemudian para orang tua perlu menjalin komunikasi yang baik dengan guru demi kepentingan dan kebaikan peserta didik. Cukup sekian yang dapat kelompok kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.